Ada satu pertanyaan yang jarang orang berani tanyakan. Bagaimana jika kekacauan dunia modern yang kita lihat hari ini sebenarnya sudah diprediksi sejak 1400 tahun yang lalu? Perang, krisis ekonomi, keretakan antar bangsa, aliansi yang berubah menjadi pengkhianatan. Semua itu ternyata disebutkan dalam banyak riwayat tentang akhir zaman. Bukan oleh analis politik, bukan oleh ilmuwan modern, tetapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih mengejutkan, riwayat-riwayat itu tidak hanya berbicara tentang kehancuran dunia, tetapi tentang sebuah urutan peristiwa besar yang sangat spesifik. Dimulai dari runtuhnya sistem kekuasaan yang menindas, munculnya pemimpin yang menyatukan umat, perang terbesar dalam sejarah manusia, hingga munculnya sosok paling menipu dalam sejarah, Dajjal. Lalu, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Dan setelah semua kekacauan itu, dunia justru memasuki era kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apakah ini hanya kisah simbolik? Atau apakah kita sebenarnya sedang hidup di awal dari rangkaian peristiwa itu? Mari kita telusuri bersama. Tapi, sebelum kita masuk lebih jauh, perlu satu catatan penting. Pembahasan ini bukan untuk menebak-nebak politik modern. Kita tidak akan menunjuk negara manapun. Kita hanya mencoba memahami apa yang benar-benar disebutkan dalam sumber-sumber Islam. Karena terkadang, memahami masa depan bukan untuk menakut-nakuti manusia, tetapi untuk mengingatkan manusia. Dunia yang terlihat stabil, tapi sebenarnya rapuh. Ada satu kesalahan besar dalam cara manusia melihat sejarah. Kita sering berpikir bahwa dunia ini stabil, bahwa sistem yang kita bangun hari ini akan bertahan lama. Namun sejarah selalu menunjukkan satu hal, tidak ada kekuasaan yang abadi. Imperium Romawi runtuh, Kekaisaran Persia runtuh, bahkan kerajaan-kerajaan besar yang pernah menguasai dunia akhirnya hilang dari peta sejarah. Menariknya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menggambarkan siklus kekuasaan manusia. Beliau bersabda, "Takunun nubuwatu fikum masya'allahu an takun, tumma takunu khilafatan ala minhajin nubuwah, tumma takunu mulkan adhan, tumma takunu mulkan jabariyan." Artinya secara ringkas, akan ada masa kenabian, kemudian khilafah yang mengikuti jalan kenabian, lalu kerajaan yang menggigit, dan akhirnya muncul kekuasaan yang menindas. Para ulama menyebut fase terakhir ini sebagai mulkan jabariyan, sistem kekuasaan yang memerintah dengan paksaan. Mengapa banyak orang merasa dunia sedang berubah? Sekarang, coba kita lihat dunia hari ini. Ketidakpercayaan kepada pemerintah meningkat, konflik antar negara semakin tajam, aliansi global menjadi rapuh, sistem ekonomi penuh ketidakpastian. Seolah-olah dunia sedang memasuki fase perubahan besar. Namun yang menarik, dalam banyak riwayat disebutkan bahwa setelah masa kekuasaan yang menindas, akan muncul fase yang tidak terduga. Kemunculan seorang pemimpin yang disebut Al-Mahdi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-Mahdi min itrati, min wuldi Fatimah." Mahdi berasal dari keturunanku, dari keturunan Fatimah. Namun para ulama seperti Ibnu Taimiyah menjelaskan sesuatu yang sering disalahpahami. Mahdi bukan tokoh mitologi. Ia bukan sosok yang muncul dengan kekuatan gaib. Ia adalah manusia biasa, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya sesuatu yang sangat langka di dunia yang penuh konflik. Kemampuan menyatukan umat yang terpecah. Pengkhianatan yang memicu perang dunia. Dalam beberapa riwayat disebutkan sesuatu yang sangat menarik. Akan ada aliansi sementara antara kaum muslim dan kekuatan besar dunia. Namun, aliansi ini tidak bertahan lama. Ia berakhir dengan pengkhianatan besar. Dan dari situlah terjadi perang besar yang dikenal sebagai Al-Malhamah Al-Kubra. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La taqumu sa'atu hatta tanzila Rum bil a'maq au bidabik." Hadis riwayat Muslim. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai Romawi turun di daerah A'maq atau Dabik.
Para ulama menjelaskan bahwa perang ini adalah salah satu konflik terbesar dalam sejarah manusia. Penaklukan Konstantinopel tanpa pertempuran. Setelah perang besar itu, terjadi peristiwa yang sangat aneh. Konstantinopel ditaklukkan tanpa pertempuran besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fayuftahu lahum Konstantiniyatu bitakbiri wa tahlil." Hadis riwayat Muslim. Kota itu ditaklukkan dengan takbir dan tahlil, bukan dengan senjata. Namun kemenangan itu hanya sebentar, karena setelahnya muncul sosok yang sangat menakutkan, Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma baina khalqi Adama ila qiyamis sa'ah amrun akbaru minat Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat selain Dajjal. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa fitnah Dajjal bukan sekedar kekuatan fisik, tetapi fitnah yang menipu akal manusia. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Di saat manusia hampir kehilangan harapan, terjadi peristiwa besar. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yanzilu Isa bnu Maryam indal manaratil baida syarqi Dimashq." Hadis riwayat Muslim. Isa putra Maryam akan turun di Menara Putih di timur Damaskus, dan beliaulah yang akan mengakhiri fitnah Dajjal. Namun, ujian belum selesai. Karena setelah itu, muncul bangsa yang disebut dalam Al-Quran, Ya'juju wa Ma'juj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hatta idza futihat Ya'juju wa Ma'juju wa hum min kulli hadabi yansilun." Mereka digambarkan sebagai bangsa yang sangat besar jumlahnya, dan manusia tidak mampu melawan mereka. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghancurkan mereka. Setelah semua itu, dunia memasuki masa yang sangat berbeda. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa pada masa itu, bumi dipenuhi keadilan, keberkahan melimpah, dan manusia hidup dalam kedamaian. Sekarang, pertanyaan pentingnya adalah ini. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan semua ini kepada kita? Apakah agar kita sibuk menebak kapan kiamat terjadi? Ataukah agar kita menyadari sesuatu yang lebih penting? Bahwa kezaliman tidak pernah bertahan selamanya. Dan pada akhirnya, kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Sekarang, saya ingin bertanya kepada kalian. Menurut kalian, apakah manusia modern memang selalu membutuhkan cerita tentang akhir zaman agar kita kembali mengevaluasi arah peradaban? Atau justru kisah-kisah ini adalah peringatan yang selama ini kita abaikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin membaca perspektif kalian. Jika diskusi seperti ini menarik bagi kalian, tekan like, bagikan video ini kepada orang lain, dan subscribe agar pembahasan seperti ini bisa terus berlanjut. Karena terkadang, sebuah peringatan dari masa lalu justru menjadi kunci memahami masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.